Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan untuk soal-soal dari tema 5, subtema 2 pada buku Bupena 4B. Anak-anak siapkan alat tulis dan juga siapkan buku bupenanya. Pada halaman 96, untuk muatan IPS, kemarin anak-anak sudah mengerjakan soal latihan yang ada di halaman 96 ini. Ibu akan berikan pembahasannya. Nomor 1. Berapa lama masa pemerintahan Sultan Ba'abullah? Jawabannya 13 tahun. Karena Sultan Ba'abullah memerintah dari tahun 1570 hingga 1583. Nah, kemudian nomor 2. Soal yang kedua, apa saja peninggalan sejarah dari Kerajaan Ternate dan Kerajaan Mataram? Dari Kerajaan Ternate, peninggalannya adalah Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Sedangkan dari Kerajaan Mataram, peninggalannya adalah Masjid Kota Gede Yogyakarta, Pasar Legi Kota Gede, dan makam-makam raja. Nomor 3, apa julukan yang dimiliki oleh Sultan Ba'abullah? Julukannya adalah penguasa atas 72 pulau. Nomor 4, di daerah mana saja Kerajaan Mataram Islam memiliki bandar dagang? Jawabannya di Kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Nomor 5, mengapa Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda? Jawabannya karena merugikan rakyatnya. Berikutnya, pada halaman 98 untuk muatan bahasa Indonesia, ada bacaan tentang Tuanku Imam Bonjol. Anak-anak silakan membaca pada bupenanya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, berdasarkan teks tersebut tuliskan informasi penting yang anak-anak dapat. Nah, kemarin juga kita sudah bahas bersama ya di sekolah. Contohnya informasi penting yang pertama, kita bisa menemukan nama lengkap Tuanku Imam Bonjol, yaitu Muhammad Shahab. Yang kedua, Imam Bonjol itu lahir pada tahun 1772 dan wafat pada tanggal 8 November 1864. Kemudian yang ketiga, panggilan remaja Imam Bonjol adalah Peto Syarif. 4. Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Soal nomor 3, tuliskan informasi yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari teks tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Misalnya tadi kita ketahui nama lengkapnya, kemudian lahirnya di mana ya, di Pasaman, Sumatera Barat, kemudian lahir pada tahun 1772 dan tahun wafatnya, kemudian panggilan saat remajanya, kemudian beliau ini menjadi pemimpin saat Perang Padri dan sikapnya bagaimana? Sikap saat menjadi pemimpin yaitu tegas dan menentang penyimpangan ajaran agama. Nah, apa yang belum kamu ketahui dari bacaan tersebut? Misalnya, siapa orang tua Tuanku Imam Bonjol? Kemudian bagaimana latar belakang pendidikannya? Apa saja yang dilakukan Tuanku Imam Bonjol pada saat mudanya? Kemudian siapa istrinya, kemudian siapa anaknya, kemudian apa saja peran Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajah, kemudian apa saja peninggalan sejarah yang diwariskan oleh Tuanku Imam Bonjol. Berikutnya di halaman 99 muatan PPKN. Nah, anak-anak lihat gambar yang ada di bupena halaman 99. Soal nomor 1A, tuliskan nama kegiatan yang dilakukan orang-orang dalam gambar tersebut. Kegiatannya adalah kerja bakti. 1B, apakah kegiatan tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jawabannya iya, karena
Sikap gotong royong ini dilakukan demi kepentingan bersama-sama. Nomor 2, ada sebuah cerita tentang ibu guru yang membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Ibu guru meminta siswa untuk mendiskusikan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, kemudian Dedi, Komang, Jonas, Fitri, dan Mei bergabung dalam satu kelompok. Komang, Jonas, Fitri, dan Mei memilih Dedi menjadi ketua kelompok. Pertanyaannya, bagian A, bagaimana sikap yang sebaiknya Dedi lakukan saat pembagian tugas untuk kelompoknya? Adil terhadap semua. Bagian B, apakah sikap tersebut sudah mencerminkan pengamalan sila kelima? Ya. Kemudian bagian C, apa yang harus dilakukan Dedi jika ada anggotanya yang memaksakan pendapat saat diskusi? Yang dia lakukan adalah menasehati dan menyampaikan kepada anggota untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Halaman 103 untuk muatan IPA ya, tentang prinsip kerja lup, lensa, dan mikroskop. Soal yang pertama, lensa apa yang digunakan pada lup? Lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Kemarin anak-anak sudah lihat contoh bentuk lup ya di sekolah. Kemudian yang B, apa fungsi lensa pada lup? Fungsinya membantu melihat benda-benda yang berukuran kecil, misalnya tulisan pada buku. Tetapi lup tidak bisa digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil seperti bakteri ya, yang harus dilihat menggunakan mikroskop. 1C, tuliskan dua sifat cahaya yang diterapkan pada lup. Yang pertama, cahaya dibiaskan. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Soal nomor 2, apa yang terjadi pada cahaya yang mengenai lensa pada kacamata dan mikroskop? Pada kacamata, cahaya dibelokkan atau dibiaskan. Sedangkan pada mikroskop, cahayanya dipantulkan. Nomor 3, tuliskan dua contoh alat optik selain kacamata, lup, dan mikroskop. Nah, contoh-contoh alat optik: mata, teropong, kamera, proyektor, dan periskop. Berikutnya pada halaman 104, siswa membaca bacaan Pangeran Diponegoro. Kemudian pada soal nomor 2, anak-anak mencari ya informasi dari bacaan tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang Pangeran Diponegoro? Yaitu lahir di Yogyakarta, kemudian tanggal lahirnya, kemudian ternyata Pangeran Diponegoro ini putra sulung dari Raja Mataram, yaitu Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, Diponegoro juga sejak kecil mempelajari ilmu agama dan bela diri. Nah, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825. Nah, perang ini terjadi karena Belanda bersikap sewenang-wenang atau semaunya sendiri dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Nah, perjuangan Pangeran Diponegoro meluas hingga daerah Pacitan dan Kedu. Kemudian apa yang kamu ketahui lebih lanjut tentang Pangeran Diponegoro? Nah, misalnya nama lengkapnya, siapa ibunya, kapan wafatnya, apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro saat masa muda, kemudian apa saja peran Diponegoro dalam melawan penjajahan. Nah, bisa juga apa saja peninggalan sejarah yang diwariskan oleh Pangeran Diponegoro. Soal nomor 3, informasi baru tentang Pangeran Diponegoro. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang anak-anak ajukan, bisa mencari di internet ya. Nah, contoh nama lengkapnya ternyata adalah Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Ibunya bernama R.A. Mangkarawati. Kemudian Pangeran Diponegoro wafat di Makassar tanggal 8 Januari 1855. Nah, Pangeran Diponegoro lebih suka tinggal di Tegalrejo karena dia lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan,
Apa peran Pangeran Diponegoro? Ya, Pangeran Diponegoro ini memimpin perang Diponegoro, yaitu atau disebut juga Perang Jawa untuk melawan Belanda. Nah, contoh ini anak-anak bisa tuliskan dalam tabel ya. Semua informasi ke dalam bentuk tulisan. Tadi dalam tabel, sekarang dalam tulisan. Nomor 4, tuliskan juga informasi yang baru kamu dapat dari hasil bertanya kepada guru atau membaca buku di perpustakaan atau dari internet. Anak-anak tuliskan dalam bentuk tulisan seperti ini ya, kalau tadi dalam bentuk tabel. Nah, setelah itu dirangkai menjadi kalimat-kalimat secara berurutan menjadi sebuah paragraf. Anak-anak bisa gunakan bahasa sendiri untuk merangkainya. Contoh, ini dari informasi yang tadi sudah kita dapat, kita rangkai menjadi sebuah paragraf cerita. Pangeran Diponegoro memiliki nama lengkap Bendara Pangeran Haria. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau merupakan anak sulung dari Raja Mataram, yakni Hamengkubuwono III. Ibu Pangeran Diponegoro merupakan seorang selir yang bernama R.A. Mangkarawati. Pangeran Diponegoro lebih menyukai kehidupan yang merakyat dan keagamaan, sehingga sejak kecil ia sudah mulai mempelajari ilmu agama dan bela diri. Beliau lebih menyukai tinggal di Tegalrejo, tempat kediaman Eyang Buyut putrinya. Dalam melawan penjajah Belanda, beliau menjadi pemimpin dalam Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang tersebut terjadi karena Belanda memasang patok-patok di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda meluas hingga Pacitan dan Keduh. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar. Nah, berikutnya untuk muatan PPKN pada halaman 100. Nah, itu halaman Ibu salah ya anak-anak ya. Halamannya 112. Nah, penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima. Contoh kalau di rumah, ikut berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan pekarangan rumah. Kemudian menghormati hak-hak anggota keluarga lain. Tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, bersikap adil, menghargai hasil karya atau usaha anggota keluarga. Di sekolah, tidak memamerkan harta kekayaan orang tua, menghargai hasil karya atau usaha teman, menjauhi sikap pemerasan kepada teman, tidak bersifat boros, kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, misalnya membersihkan taman sekolah. Di masyarakat, ikut berpartisipasi dalam kerja bakti, ikut mewujudkan keadilan sosial, menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan pihak umum, dan tidak bergaya hidup mewah. Itu pengamalan sila Pancasila yang kelima di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semakin memahami pembelajaran kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.